Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus Bude Hajah Yuliastiati, Mbak Ica, Mas Ing sekeluarga, dan juga Mbak Dian sekeluarga. Yang saya hormati Ustadz Imam Bukhari, yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, dan juga para bapak, para ibu yang satu rombongan kloter tahun 2014. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kula lan panjenengan bisa berkumpul di majelis ini, yaitu dalam rangka mengenang wafatnya almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Qorik Abdul Ghaffar bin Kiai Haji Nur Aziz. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita dan keluarga kita, serta mudah-mudahan majelis ini adalah miniatur kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, biar tidak terlalu tegang, monggo hidangan yang ada bisa dinikmati. Kalau tadi sambil baca Yasin dan tahlil kan tidak etis. Kalau sekarang sambil mendengarkan apa yang bisa didengarkan, mudah-mudahan sambil dahar, sambil minum, yang haus, yang lapar bisa ngicipi martabak, ada lemper. Ini promosi dulu nih. Mugi-mugi kita bisa memetik hikmah dari apa yang akan saya sampaikan ini. Monggo ngecakaken para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita di pagi hari ini dalam rangka mengenang wafatnya Bapak Haji Qorik Abdul Ghaffar, yaitu kita kirim doa haul beliau yang kedua. Ketika kita mengenang seseorang yang wafat, maka setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, Dihniku sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Dan itu dikuatkan oleh firman Allah di dalam surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat kedua dari surah Al-Mulk, Allah menyatakan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal maut wal hayah. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji kita yang masih hidup dengan mengambil ibrah dari kematian. Maka disitulah kita harus berlomba-lomba siapa di antara kita yang ahsanukum ayyukum ahsanu amala. Ini penting para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena hidup di dunia itu berapapun usia kita, nun sewu, mungkin ada di antara kita yang sudah masuk 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun.
non sewu, pasti rasanya baru kemarin. Tidak ada yang 70 tahun kemudian suwe ya. Itu rasanya baru kemarin. Kita melewati masa kecil kita, bermain dengan teman-teman sebaya kita. Itu artinya nopo, dunia itu memang singkat. Maka kita sebagai orang beriman harus mempersiapkan bekal. Karena kita memandang bahwa kematian itu dekat. Sementara orang-orang yang ahlul maksiyah, na'udzubillah, orang-orang yang kafir itu memandang kematian itu jauh, makanya mereka nyantai. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi kita harus memandang bahwa kematian itu sangat dekat, sehingga kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ini poin yang harus kita ambil. Jangan sampai ketika ada peristiwa wafatnya siapapun itu, orang terdekat kita atau orang jauh, maka hanya lewat saja tapi kita tidak pernah mengambil ibrah. Itulah yang disindir oleh Al-Quran, sebagaimana orang musyrikin Mekah ketika itu, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka hanya mendiskusikan, tapi tidak ada usaha untuk bagaimana menjadi lebih baik, hanya omong-omongan. Lah kan emang para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu yang kedua, ketika kita mengenang seseorang yang wafat, maka tentunya kita bersama mendoakan kepada almarhum. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang doanya diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang mana doa orang-orang muhajirin dan ansor itu mendoakan orang-orang yang telah lebih dahulu beriman, lalu kemudian kembali lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun. Rabbana ighfir lana, lalu kemudian disusul dengan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sehingga doa memohon ampun tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang sesama beriman, apalagi keluarga dekat kita, apalagi sahabat kita, apalagi kolega kita. Maka kita doakan agar Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Lalu yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita memohon kepada Allah, jangan sampai ditanamkan kedengkian dalam hati kita terhadap orang-orang beriman. Maka orang yang sudah wafat, jangan sampai kita tetap ngomongkan keburukannya. Jangan sampai kita iri dengki. Ini sangat dilarang. Yang hidup juga tidak boleh, apalagi yang sudah wafat. Rasulullah dawuh, "Ulkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, dan tahanlah, jangan membicarakan, jangan ngerasani kalaupun si mayit itu ada keburukan. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni keluarga kita semuanya yang telah mendahului kita. Amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi tradisi-tradisi semacam ini harus kita lestarikan, karena memang ini sudah ada contohnya, yaitu para sahabat yang tadi ayatnya saya bacakan, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita ini punya keyakinan doa itu tidak bakal sampai ke orang meninggal. Itu rugi. Karena pilihannya kalau tidak doa jelas tidak akan nyampe kalau tidak dikirimi. Kalau sudah dikirimi, lah nyampe apa tidak? Ya monggo, kalau jenengan pengen tahu ya dirasakan dulu. Tapi kan kita tidak bisa kembali. Kita yakin itu sampai. Karena di dalam agama kita juga ada tuntunan sholat gaib, sholat jenazah, yang di dalamnya juga ada doa untuk si mayit. Ini harus kita yakin. Kalaupun ada yang mengutip firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Ini harus ada penafsiran. Jangan hanya difahami, lalu kemudian setelah meninggal, lalu sudah selesai, kiriman tidak bisa sampai. Padahal di dalam surah Yasin yang tadi kita baca, ayat ke-12 Allah menyatakan,
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, wa naktubu, dan kami menulis, mencatat amalnya, ma qaddamu, apa yang telah mereka persembahkan. Wa atharahum, dan juga apa yang telah mereka tinggalkan. Maka kita ini harus mengutamakan dua hal ini. Qaddamu sekaligus apa tinggalan kita. Jadi kalau tinggalan kita itu ya berupa bisa jadi kita untuk sedekah jariyah atau mewakafkan sesuatu untuk lembaga pendidikan dan seterusnya. Itulah yang kemudian oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min halatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ullah." Jadi orang kalau sudah meninggal, ibnu Adam, manusia, dia terputus amalnya. Maksudnya apa? Ya sudah tidak bisa amal lagi, tapi tinggal memanen, tinggal memetik hasilnya. Nah, salah satunya untuk kita wa atharohum harus dengan apa? Shadaqatin jariyah. Ya, lalu yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih. Jadi menyampaikan hal-hal yang baik yang kemudian diamalkan oleh orang-orang sepeninggal kita. Dan yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'ullah, atau putra-putri yang sholih sholihah yang mendoakan bagi si mayit itu. Maka ini penting para hadirin dan hadirat rahimakumullah, menyiapkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang sholih sholihah. Karena anak-anak itu kalau dalam bahasa Al-Quran, anak-anak kita itu ada beberapa kategori. Ada kategori yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia. Jadi ada orang tua itu yang bangga-banggaan dengan anaknya, tapi urusan dunia. Nanti ketika meninggal tidak dapat kiriman apa-apa karena anaknya hanya bangga-banggaan urusan dunia. Ada yang anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya, na'udzubillah. Karena menjadi fitnah, maka orang tuanya kadang lalai dan lupa diri. Sehingga diingatkan juga dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau itu yang terjadi, na'udzubillah, itu rugi besar. Sehingga ketika sudah meninggal, maka disitulah disebutkan orang ini ingin hidup kembali. Lalu apa yang dilakukan? Ta'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dia akan melakukan sedekah, menjadi orang soleh, tapi sudah terlambat. Maka momentum untuk mengenang wafatnya seseorang itu harus menjadi satu hikmah bagi kita masing-masing. Lalu bagaimana sesungguhnya anak yang diharapkan oleh Al-Quran, yaitu sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi para hadirin dan hadirat. Wa aslih li fi dzurriyyati ini pun maknanya ada dua. Yang pertama, kita ini minta ditakdirkan oleh Allah agar menjadi orang solih, yang kesolihan kita itu akan berimbas kepada anak cucu kita. Karena orang tua yang soleh itu pasti ada imbasnya kepada generasi-generasi berikutnya. Atau ayat ini bisa punya makna wa aslih li fi dzurriyyati, kita mendapatkan kebaikan yang kita peroleh dari cucu-cucu kita, anak-anak kita yang menjadi orang-orang yang soleh. Inilah profil putra-putri yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, lalu betul-betul disebutkan dengan waladin sholihin yad'ullah. Mudah-mudahan dua hal ini bisa kita ambil hikmah dalam setiap peringatan atau mengenang wafatnya orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita kenal. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita cekap mengaten, mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.